Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melina Ayu dengan NPM 257100053, mahasiswa program studi Magister Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi metode kuantitatif bisnis, teori keputusan, di mana pendekatan sistematis adalah untuk memecahkan dengan memilih jalur atau tindakan yang terbaik dari berbagai alternatif yang tersedia. Komponen utamanya yaitu yang pertama keadaan alamiah, di mana kondisi di luar kendali seperti ekonomi pasar. Yang kedua adalah kriteria keputusan, metode seperti maximax, optimal, dan maksimal dan pesimis, regret atau penyesalan, di mana dapat mengelola ketidakpastian. Analisis risiko sendiri adalah proses yang krusial dalam teori keputusan. Ini dapat melibatkan identifikasi potensi dan perhitungan probabilitas yang terjadi, yang dapat memungkinkan dalam membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mitigasi secara efektif. Yang kedua, dapat memahami dan mengkualifikasi risiko adalah langkah pertama dalam menunjukkan pengambilan keputusan yang cerdas dan strategis. Pohon keputusan memetakan pemilihan dan konsekuensi, di mana pohon keputusan sendiri adalah alat visual yang sangat efektif untuk memetakan serangkaian keputusan dan kemungkinan konsekuensinya. Pertahanan produk, probabilitas stabil ya dapat menyebabkan pendapatan aman. Kegagalan pasar, probabilitas 40% mengalami pergian. Keberhasilan pasar, probabilitas 60%, keuntungan tinggi. Peluncuran produk dapat membuat peluang dan hasil finansial, di mana optimasi dan pemrograman linear. Optimasi dan pemrograman linear adalah teknik matematika untuk mendapatkan solusi yang terbaik, maksimum atau minimum dari suatu masalah bisnis dengan sumber daya yang terbatas. Fungsi dan tujuannya adalah yang pertama, apa yang ingin kita capai, misalnya maksimalisasi laba atau minimalisasi biaya. Variabel keputusan, apa yang bisa kita kendalikan, misalnya jumlah barang yang diproduksi atau alokasi anggaran. Kendala constraint, apa batasan kita, misalnya keterbatasan bahan baku, jam kerja, atau kapasitas mesin. Aplikasi nyata pemrograman linear adalah salah satu aplikasi utama yang menentukan bauran produk yang paling menguntungkan dengan biaya produksi serendah mungkin. Ini memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengoptimalkan penggunaan secara sumber daya yang terbatas secara efisien. Optimasi dan pemrograman linear. Optimasi dan pemrograman linear adalah teknik matematika untuk mendapatkan solusi yang terbaik, maksimum atau minimum dari suatu masalah bisnis dengan sumber daya yang terbatas. Fungsi dan tujuannya adalah yang pertama, apa yang ingin kita capai, misalnya maksimalisasi laba atau minimalisasi biaya. Variabel keputusan, apa yang bisa kita kendalikan, misalnya jumlah barang yang diproduksi atau alokasi anggaran. Kendala constraint, apa batasan kita, misalnya keterbatasan bahan baku, jam kerja, atau kapasitas mesin. Aplikasi nyata pemrograman linear adalah salah satu aplikasi utama yang menentukan bauran produk yang paling menguntungkan dengan biaya produksi serendah mungkin. Ini memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan mengoptimalkan penggunaan secara sumber daya yang terbatas secara efisien. Mengoptimalkan penggunaan kuantitatif, keuangan, dan pemasaran. Dalam keuangan, analisis investasi menggunakan NPV dan IRR. Untuk kelayakan proyek, analisis portofolio menghitung risiko dan imbal hasil instrumen dan investasi. Dalam pemasaran, analisis respon pasar mengukur pengaruh biaya iklan terhadap penjualan. Customer Lifetime Value (CLV) menghitung jangka panjang dari pelanggan. Tujuannya adalah memastikan setiap dana yang dikeluarkan memberikan pengembalian yang terukur dan optimal. Ekonomi Statistika dan data panel memudahkan kompleksitas ekonomi. Analisis data panel dan ekonometrika terapan memungkinkan pemodelan hubungan ekonomi yang kompleks untuk dapat mendapatkan wawasan yang lebih akurat. Data panel menghubungkan data cross-section banyak perusahaan dalam time series beberapa periode waktu untuk analisis yang mendalam. Metode terapan menggunakan metode statistik untuk menguji teori ekonomi di dunia nyata dan memprediksi dampak